walamma ja'ahum kitabun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. Baik teman-teman, bismillah. Insyaallah kita akan pada kali ini kita akan pelajari atau belajar bersama hukum tajwid pada surah Al-Baqarah. Ayat ke berapa ini kita 89 ya insyaallah. Baik, kita akan uraikan satu persatu. Pada lafal walamma ja'ahum, pada lafal walamma usahakan kita menahan daripada bunyi suara mim, karena di sini dilihat mimnya berharakat tasydid. Apabila ada mim berharakat tasydid, maka ia kita namakan dengan bacaan gunnah. Cara membacanya adalah ditahan suara nya sepanjang 2 harakat. Walamma, kalau ma sudah ma'ruf yaitu ada mad tabi'i ditanda dengan fathah, ma ketemu dengan alif. Kemudian ja'ahum kitab, pada lafal bacaan ja'ahum ini wajib kita panjangkan sepanjang 4 atau 5 harakat. Kenapa? Karena ia ada bacaan yang dinamakan dengan mad wajib muttasil. Mad yang terjadi disebabkan karena adanya huruf hamzah yang datang setelahnya. Pada dasarnya ja itu kita panjangkan dulunya 2 kan. Tapi karena ketemu dengan hamzah, ya dia kita jadi panjang 4 harakat. Nah, ini kita namakan dengan mad wajib muttasil apabila hamzahnya pada satu kata. Kemudian jelaskan mim izhar syafawi, kitabum min indillah. Pada lafal kitabun ta'nya mad tabi'i, kemudian bum min indillah. Ini ada bacaan idgham bi gunnah. Masukkan suara bunnya kepada mim dan diganti dan serta ditahan. Kitabum sambil ditahan 2 harakat. Kemudian min indillah, jelaskan suara nun ketika ia bertemu dengan huruf ain. Maka jangan disampai didengungkan min indillah, tapi min indillah. Kemudian pada lafal indillah, indi di sini ada bacaan ikhfa, maka suara nunnya samarkan kepada huruf dal. Indillah. Indillah, maka diwarnai dengan warna hijau di sini. Lafal Allah kalau didahului dengan kasrah tidak boleh dibaca tebal, tidak boleh dibaca dengan min indillah, tidak, tapi dia dibaca dengan bacaan tipis. Kemudian musaddiqul lima ma'ahum, pada lafal sad itu harus ditebalkan karena dia punya huruf samanya sifat isti'ala tafkhim. Ya, isti'ala dia harus tebal. Maaf, isti'ala itu apa? Isti'ala itu pangkal lidahnya terangkat. Kemudian idbaq itu lidah kita lebih melekat dengan langit-langit atas, maka dia agak ditebalkan dalam melafalkan huruf isti'ala ini. Musa, so ya, bukan hanya musa ya, bukan bukan so, tapi dia musaddiqa, musaddiqu gitu ya. Maka kemudian pelafal musaddiqul lima, ini ada dhammatain bertemu dengan apa? Dhammatain bertemu dengan huruf lam. Maka masukkan lafal kun asalnya musaddiqun ke lam karena ia ada bacaan idgham bila gunnah. Idgham itu memasukkan, bila gunnah itu tanpa disertai dengan gunnah, hanya masuk saja. Maka musaddiqul lima tanpa ada penahanan, tanpa ada musaddiqul lima, tidak ya, tapi langsung saja. Lima ma'ahum, ma tabi'i, ma'ahum wa kanu, mim mati bertemu waw, itu izhar syafawi.
wa kanu min qablu yastaftihun. Kanu panjangnya sama yaitu mad tabi'i dan alif di sini dianggap tidak ada. Kemudian min qablu. Nah, ini nunnya disamarkan ke huruf qaf karena dia ada bacaan ikhfa. Di sini ikhfanya ikhfa abad, ikhfa yang jauh. Ya, yang jauh daripada makhraj daripada huruf nun. Biasanya kan ada mengenal ikhfa abad, ikhfa aqra, ada ikhfa ausat. Nah, huruf qaf ini kan karena jauh daripada makhraj huruf nun maka dinamakan dengan ikhfa abad. Caranya nunnya samarkan ke ko, miqo ya, wa kanu min qablu yastaftihun. Kemudian melafal qablu ini banyak harus dipantulkan karena ia ada bacaan qalqalah. Maka bacanya adalah min qablu. Kesalahan yang terjadi dalam membaca qalqalah tidak memantulkannya, contoh qablu atau menambahkan hamzah qablu. Qablu ini menambahkan hamzah. Maka dalam membaca qalqalah tidak boleh ada dua itu, tidak boleh. Yang pertama tidak memantul, yang kedua tidak boleh menambahkan hamzah. Kemudian yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. Sin punya sifat namanya hamas, alirkan nafasnya yas. Kemudian taf alirkan juga karena fa juga hamas. Kemudian huna, hati-hati jangan menebalkan huruf ha, jangan yastaftihuna. Nanti dia mengganti dengan huruf ha besar. Hu sendiri ada mad tabi'i 2 harakat. 'Alal ladzina kafaru. Panjangkan zi sepanjang 2 harakat karena mad tabi'i. Ru pun 2 harakat. Kemudian pada lafal falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bih. Kita waqaf dengan ya falamma. Nah, sama sebagai walamma yaitu ada gunnah di lafal mim dan wajib kita tahan dahulu sepanjang 2 harakat. Maka kita tahan dulu suara mimnya ya 2 harakat. Falamma ja'ahum. Ja'ahum sama sebagaimana kata awal ya, itu ada mad wajib muttasil dan kita tidak jelaskan ulang. Kemudian pada lafal mim mati bertemu dengan mim, di sini ada bacaan yang kita namakan dengan idgham mimi. Yaitu apa idgham mimi? Idgham mimi itu mim yang sukun bertemu dengan mim yang serupa, maka dinamakan dengan idgham mimi. Cara membacanya sama sebagaimana idgham lainnya, memasukkan mim yang pertama kedua tapi dia ditahan. Ja'ahum ma'arafu kafaru bih. Baru setelah ditahan 2 harakat dipanjangkan lagi ma-nya 2 harakat karena ia mad tabi'i. Ro-nya tebal, bukan arafu tapi arafu karena dia ro berharakat fathah maka dia tebal. Fu ada bacaan mad tabi'i maka dia wajib dipanjangkan 2 harakat. Kemudian kafaru bih. Ya, kafaru bih. Di sini ru mad tabi'i. Di sini ketika kita wasol nanti ada namanya mad silah qasirah pada lafal hi ditandai dengan ini. Kalau kita waqaf dimatikan saja, tapi kita waqaf saja. Kemudian fala'natullahi 'alal kafirin. Fala'natullah tullah ya, pada lafal ain sifat bainiyah tidak terlalu ditahan suara ainnya dan tidak terlalu dilepaskan. Fala'natullah tullah, tunya jangan tebal, jangan fala'natullah enggak, tapi dia fala'natullahi baru lafal Allahnya tebalkan. 'Alal kafirin, ka mad tabi'i, rin mad arid sukun, yaitu yang terjadi ketika kita akhir bacaan waqaf yang dimana huruf akhirnya dimatikan, itu namanya sukun arid dan sebelumnya ada huruf mad. Dan ini sudah kita jelaskan dalam beberapa ayat sebelumnya, tapi nggak apa-apa kita uraikan satu persatu. Baik, kita coba ulang. Walamma ja'ahum kitabun min 'indillahi musaddiqul lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihun. وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما
فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب muhin. Baik, teman-teman sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan membahas hukum tajwid pada surah Al-Baqarah kesempatan kali ini. Kita perhatikan di sini pada lafal bi samashtaraw bih. Di lafal membaca hamzah yang sukun, teman-teman, ini tidak boleh diseret ya, hamzahnya tidak bi sama gitu ya. Tapi harus kita menyempurnakan daripada sifat hamzah ini. Hamzah memiliki dua sifat yang harus kita perhatikan. Yang pertama sifat jaharnya, sifat jahar, yang kedua sifat syiddahnya. Sifat jahar adalah sifat yang dimana dia tertahannya nafas, dan syiddah adalah dia tertahannya suara. Maka ketika hamzah sukun harus ada penahanan suara dan penahanan nafasnya. Bi, ya, bi samash, nah, ya, bi, ya. Kemudian lafal shin di sini harus ada namanya sifat tafashi pada syafa, ya, shin itu tafashi. Tafashi itu apa? Intisarus saut fil fam, yaitu menyebarnya suara di dalam mulut. Ash bi samashtaraw bihi, dan waw di sini dibaca dengan lin, ya, dengan bacaan lin. Dan alif di sini dianggap tidak ada. Alif di sini dianggap tidak dibaca. Kemudian pada lafal bihi anfusahum, lafal hi di sini ini ada hukum tajwid berupa mad silah tawilah, yaitu terjadi apabila ada hak dhamir, ha yang seperti ini atau ha yang seperti ini bertemu dengan huruf hamzah setelahnya. Maka panjang untuk mad silah tawilah di sini adalah sebagaimana mad jaiz, yaitu 4 harokat. Maka di sini hi-nya wajib kita panjangkan sepanjang 4 harokat. Maka bihi baru dilafalkan a. Kemudian berlafal anfusahum, di sini ada bacaan ikhfa yang terjadi apabila adanya nun sukun bertemu dengan huruf ikhfa. Dan di sini ada nun sukunnya bertemu dengan huruf fa, maka nunnya disamarkan kepada huruf fa. Maka menjadi anfusahum. Tidak lagi dengan jelas suara nunnya anfusahum, tapi samarkan ke huruf fa. Kemudian ayyakfuru, di sini ada bacaan yaitu idgham bi gunnah, tapi sebelum itu ada mim mati bertemu hamzah. Di sini ada izhar syafawi, mimnya dibaca dengan jelas. Kemudian pada lafal ayyakfuru, di sini suara nunnya pada dasarnya kan kita baca an yakfuru. Tapi karena di sini ada nun mati bertemu dengan huruf ya, dan di sini warnanya abu-abu, artinya nunnya dianggap tidak ada, langsung dibaca kayak, maka sambil dimasukkan kayak, dan itu yang kita namakan dengan idgham. Idgham artinya memasukkan. Memasukkan apa? Memasukkan bunyi nun kepada huruf setelahnya, kemudian disertai dengan gunnah, maka idgham bi gunnah. Maka ayya, cara membacanya bukan lagi an yakfuru, tapi ayyakfuru. Kaf, huruf kaf memiliki sifat yaitu huruf kaf, yaitu sifatnya adalah sifat syiddah dan sifat hamas. Cara membacanya yaitu bacaan syiddahnya dulu, yaitu kaf itu ditahan suaranya ak, baru dikasih hamas. Hamas itu mengalirnya nafas, maka yakfuru, nah seperti itu.
Kemudian ru mad tabi'i panjangnya 2 harokat dengan tandai dengan dhammah bertemu waw mati. Kemudian bima anzalallahu baghyan, ya, atau baghya. Di sini pada lafal bima anzala ada hukum tajwid berupa yaitu adanya mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil adalah mad yang terjadi apabila ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah yang dimana hamzahnya pada lain kata. Pada saat ini misalkan bima itu awalnya 2 harokat, karena datang setelahnya hamzah, jadi mad jaiz atau mad wajib itu sebabnya karena adanya hamzah yang datang setelahnya. Yaitu di sini anzala satu kata, dia maka hamzahnya pada lain kata. Dan inilah kita namakan dengan mad jaiz munfasil. Panjangnya berapa harokat? 4 atau 5 harokat. Kemudian kita masuk lafal anzala. Sama sebagaimana tadi anfusahum, yaitu dibaca dengan bacaan ikhfa, nunnya disamarkan ke huruf zai. Kemudian baghyan ayyunazzilallah. Pada lafal baghyan hati-hati jangan sampai memantulkan huruf ghain, karena huruf ghain bukan huruf mantul, tapi dia au ya, baghyan. Di mana kemudian lafal yan di sini ada izhar halqi, yaitu suara tanwinnya dibaca dengan jelas karena bertemu dengan hamzah baghyan, dan tidak boleh ada penahanan. Tidak boleh ada penahanan. Kemudian pada lafal ayyunazzilallah ini sama sebagaimana ketika kita melafalkan ayyakfuru, yaitu ada bacaan gunnah, ada bacaan idgham bi gunnah ditandai dengan nun bertemu dengan huruf ya. Kemudian ayyunazzilallahu, tebalkan lafal Allah karena di situ lamnya lam tafkhim. Kemudian min fadlih, di sini ada nun mati bertemu fa sebagaimana anfusahum. Ya, sebagaimana anfusahum, yaitu bagaimana kita membacanya? Kita membacanya menyamarkan nunnya kepada huruf fa. Menyamarkan huruf nun kepada huruf fa, ya, teman-teman. Itu nunnya min fadli. Hati-hati juga jangan sampai ini memantulkan huruf dot. Jangan sampai memantulkan huruf dot, yang dimana dot itu salah satu huruf yang tidak boleh mantul. Huruf dot salah satu huruf yang tidak boleh mantul, yang dimana contoh min fadli tidak boleh, min fadlihi ya, tidak boleh. Kemudian pada falhi di sini ada mad silah qasirah, berbeda dengan mad silah tawilah, yang dimana di sini dia tidak bertemu dengan hamzah, yang dimana dia hanya dibaca sepanjang 2 harokat saja. Kemudian ala man yasha'u min ibadih, ala ada mad tabi'i fathah bertemu alif, may yasha ini sama sebagaimana ketika nun bertemu ya, dia di sini man yasha, dia ayya. Ya, ketiga-tiganya dibaca dengan sama, yaitu memasukkan nunnya kepada huruf ya, dan hukumnya yaitu idgham bi gunnah. Kemudian pada lafal yasha'u, pada lafal sya di sini ada bacaan mad wajib muttasil, yaitu mad yang terjadi apabila ada mad tabi'i pada dasarnya sya. Ya, sya itu 2 harokat, karena datang setelahnya huruf hamzah, maka kita lihat setiap ada hamzah yang datang setelah huruf mad, maka itu ada 2 kondisi. Kondisi pertama mad jaiz, yang kedua mad wajib. Apa membedakan? Yang membedakan adalah posisi hamzahnya. Kita lihat di sini posisi hamzahnya pada satu kata, sehingga dinamakan dengan mad wajib muttasil, yang dimana kita wajib memanjangkannya seberapa? 4 harokat atau 5 harokat. Kemudian min ibadih, ini kita tidak lanjutkan, kita wakaf di sini saja. Min ibadih ada nun sukun bertemu dengan ain, yaitu dibaca dengan jelas suara nunnya karena dia ada bacaan izhar halqi. Izhar artinya jelas, halqi berarti adanya tenggorokan. Berarti huruf yang ketemu setelah huruf nun itu huruf yang keluar dari tenggorokan. Kemudian kita lihat pada lafal faba'u, ya, faba'u bi ghadabin ala ghadab di bawah sini. Ya, ini kita lihat banyak sama sebagaimana mad jaiz tadi, mad wajib tadi, ya, pada lafal may yasha'u, maka di sini kita hukumi dengan mad wajib muttasil, adanya mad tabi'i yang bertemu hamzah pada satu kata. Kemudian pada lafal u di sini ada mad badal, yaitu mad yang terjadi apabila ada huruf hamzah yang bertemu huruf mad. Di sini u bertemu dengan waw, yang dimana waw termasuk huruf mad. Kemudian bi ghadabin ala ghadab,
Pada lafal bi ghadabin ala, bin ala ada izhar halqi, suara ba-nya harus dibaca dengan jelas. Kemudian ala mad tabi'i fathah bertemu alif. Kemudian ghadab ya, ghadab. Nah, di sini ada bacaan qalqalah dan di sini qalqalah kubra yang dimana qalqalah kubra terjadi di akhir bacaan kita. Nah, hati-hati kesalahan yang terjadi dalam membaca qalqalah yaitu tidak memantulkan qalqalahnya. Contoh ala ghadab atau dua menambahkan hamzah ala ghadab. Nah, itu juga salah. Yang benar adalah tidak menambahkan hamzah dan dia harus memantul. Ya, bi ghadabin ala ghadab. Ala ghadab. Ya, seperti itu. Kemudian kita waqaf pada lafal waqaf tanda jim. Walil kafirina azabum muhil. Pada lafal walil kafirina azab. Pada lafal kari dan za ketiga-tiganya itu mad tabi'i yang dimana ka ditandai dengan adanya alif datang setelahnya, ri adanya ya sukun datang setelahnya, za ada alif datang setelahnya. Maka dia dibaca dengan mad tabi'i panjangnya 2 harokat. Kemudian azabum muhin. Ada di sini dhammatain bertemu dengan mim. Yang ini kita namakan dengan bacaan idgham bi gunnah. Yaitu cara membacanya memasukkan tanwinnya kepada mim dan ditahan. Adzabun muhin, tidak dibaca adzabun muhin. Kemudian lafal muhin ada bacaan mad arid lisukun, yaitu mad yang terjadi ketika adanya apa namanya teman-teman? Adanya mad tabi'i ya atau huruf mad yang bertemu dengan sukun arid. Sukun aridnya mana? Yaitu nun. Pada dasarnya muhinun, karena dia mati, kita matikan menjadi sukun arid. Nah, ada huruf mad berupa huruf ya. Setelahnya bertemu dengan huruf sukun arid, maka dinamakan dengan mad arid li sukun. Boleh memanjangkan 2 harokat, boleh 4 dan boleh pula 6 harokat. Maka muhin, muhin, muhin. Ya. Baik, alhamdulillah kita telah menyelesaikan bacaan dan penjelasan penjabaran daripada penguraian tajwid pada surah Al-Baqarah kali ini. Semoga bermanfaat. Ini ayat ke-80. Ayat ke-90 ya, teman-teman. Ayat ke-90. Semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Mohon dukungannya untuk like, share dan subscribe. Terima kasih. Jazakumullahu khairan.